Kelihatannya teman-teman kita ini ingin memosisikan diri kita ini bukan sebagai rakyat, tapi sebagai budak. Baik para profesor yang berpetisi itu, baik profesor yang menyerukan pengadilan rakyat, pembangkangan sipil, itu semua ya Bang Adian dan juga Mas Hinton serta Pak Din Samsudin itu ingin menjadikan kita itu sebagai budak, bukan sebagai rakyat. Sebagai budak yang dikatakan yang tidak memiliki akal budi untuk melampaui, untuk memahami apa yang disuarakan oleh mereka-mereka itu. Jadi kita cukup diberikan pointer-pointer saja bahwa Jokowi sumber masalah, bahwa Jokowi telah melakukan politik transaksional, politik bentong babi, bahwa profesor-profesor mengatakan bahwa demokrasi mati, bahwa terjadi apa yang disebut dengan pelanggaran etik dan sebagainya. Ya. Jadi kita tidak tahu substansinya. Seolah-olah para tuan-tuan itu saja yang tahu. Nah, kita kan menuntut kalau memang itu benar, sampaikan kepada publik di mana dosa-dosanya Jokowi, di mana bahwa Jokowi itu merupakan sumber masalah bagi Indonesia di tengah-tengah kenyataan kinerja pembangunan yang kasat mata. Apakah ini kita ingin dibutakan dengan persoalan itu? Seolah-olah narasi mereka adalah narasi kecerdasan, narasi faktual. Ya, rakyat ini bukan budak yang tidak boleh mengetahui tentang isu-isu. Mau bicara tentang apa? Dirty vote. Bicara tentang dirty vote itu jelas sekali banyak penghilangan variabel-variabel yang menjelaskan mengapa bansos itu mengalami kenaikan dan hanya dimunculkan dalam konteks variabel politik. Ya, apapun yang terjadi dengan bansos itu semuanya adalah variabel politik, ya, bukan variabel pemilu saja yang kemudian dibesar-besarkan, di-capture, di-zoom seolah-olah terjadi kejahatan yang luar biasa dengan kebijakan itu. Ya, nah masyarakat ini perlu dikasih informasi yang baik. Kalau memang terjadi persoalan itu semua, sampaikan naskah akademiknya, sebarkan kepada seluruh masyarakat biar masyarakat bisa membaca dan kemudian mengcounter itu. Ya, atau merespon itu, menanyakan itu pada pemerintah. Apa benar bahwa naskah akademik ini menyampaikan seperti ini? Bagaimana jawaban pemerintah? Seperti itu yang kita harapkan. Jadi tidak menempatkan para profesor-profesor itu, menempatkan para orator-orator demonstrasi itu, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh filsuf, tokoh-tokoh etik, tokoh-tokoh seniman itu sebagai tuan yang kemudian membatasi pengetahuan publik terkait dengan apa yang terjadi pada negara ini. Nah, ini disinilah fair lah. Ya, sampaikan kepada kami. Jangan kemudian kami ini ditempatkan sebagai budak-budak yang tidak mengerti tentang apa yang terjadi pada negara, seolah-olah telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, extraordinary crime yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jangan seperti itu. Karena Jokowi telah melakukan pertanggungjawaban, akuntabilitas publik bukan di atas kertas, tetapi di atas tanah bumi pertiwi ini. Nah, ini teman-teman yang harus disebarluaskan kepada masyarakat supaya mengerti. Ya, kita challenge, ya, sampaikan naskah akademiknya. Mari kita baca dan kita analisis bersama-sama. Ya, bahwa publik ini sudah memberikan suara, mereka tidak dibeli. Berbeda dengan kecenderungan yang dilakukan oleh pileg, ya, berbeda sekali dengan pilpres. So teman-teman, saya cukupkan dulu di sini karena kita akan segera menanti pengumuman, ya, tentang real count itu bagaimana dan melihat reaksi, ya, panggung-panggung politik, panggung-panggung demokrasi yang berlayar ditiup dengan angin perubahan yang baru dengan strategi yang baru. Kita akan menghadang itu, kita akan melihat itu. Kalau upaya-upaya itu baik adanya, kita dukung. Tetapi kalau itu hanya merupakan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, elit tertentu, ya, saya kira kita perlu juga memberikan variabel antitesis terkait dengan itu.